Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 595. Saya tersentuh. Di bawah malam, di rumah keluarga Song, Nani Liu yang biasa kembali online. Namun, tidak ada tamu tak diundang kedua malam ini. Nani Liu dengan hati-hati mencari di setiap tempat di rumah keluarga Song, termasuk formasi dan bahkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitar Danau Song. Akhirnya, Nani Liu berdiri di tepi danau dan menatap Danau Song sambil berpikir. Apakah itu di bawah danau? Liu Ruyan memiliki keinginan untuk melompat dari danau untuk mencari tahu. Tetapi setelah melihat pakaiannya malam ini, Liu Ruyan menahannya. Penampilan luar biasa Chu Chen dalam beberapa hari terakhir membuat Liu Ruyan curiga bahwa ada surga di keluarga Song. Hal ini bukan tidak mungkin. Sebagian besar gua surga-surga akan berada di pegunungan dan sungai kuno yang terkenal, tempat yang kaya akan energi spiritual. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di dunia yang makmur, keadaan khusus akan muncul dan surga gua surga akan lahir. Ini juga alasan mengapa Liu Ruyan datang untuk memeriksa rumah keluarga Song untuk kedua kalinya. Hanya di surga gua, bakat Chu Chen di rumah dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi daripada di luar. Namun, Liu Ruyan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Satu-satunya hal yang masih mencurigakan adalah danau. Di bawah sinar rembulan, air danau berkilauan. Jika memang ada surga di dalam gua, saya pasti akan menyerang alam aura. Liu Ruyan menghela nafas secara diam-diam. Kemungkinan munculnya surga di dasar danau terlalu rendah. Dia belum pernah mendengar tentang surga yang muncul di dasar danau. Sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk bertarung dengan Chu Chen. Liu Ruyan mengerti bahwa jika dia ingin mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam keluarga Chu Chen, dia harus terlebih dahulu mengakui bahwa dia adalah pencuri besar Huo Yan di depan Chu Chen. Tidak lama setelah Liu Ruyan menghilang, Song Qiu kembali. Setelah Chu Chen keluar dari mobil, dia langsung mencium bau aneh. Orang lain menyelinap ke rumah keluarga Song saat dia pergi. Chu Chen berjalan berkeliling dan secara kasar menentukan identitas pihak lain. Saudari Liu ada di sini lagi, Chu Chen tersenyum. Sekarang, saudari Liu seharusnya lebih penasaran tentang dia. Chu Chen datang ke tumpukan bunga plum, menunjukkan gerak kakinya dan berlatih seni bela diri di tumpukan bunga plum. Dalam kegelapan, sebuah tatapan menyaksikan semua ini. Liu Ruyanbing tidak pergi jauh. Selain melompat ke dalam danau, cara lainnya adalah dengan memantau Chu Chen. Cahaya bulan berlalu, dan serangkaian keterampilan tinju luar biasa. Liu Ruyan harus mengakui bahwa Chu Chen adalah jenius paling jahat yang pernah dilihatnya. Bahkan jika orang lain memiliki surga gua surga, sangatlah mustahil bagi mereka untuk menguasai teknik pengendalian objek jarak udara sekte Tianji hingga titik kesempurnaan hanya dalam beberapa hari. Namun Chu Chen tidak hanya melakukannya, ia juga memperbaiki lebih dari selusin lukisan kuno yang belum lengkap. Setelah Chu Chen berlatih tinju sebentar, dia melompat dari tumpukan bunga plum dan berjalan menuju taman di sampingnya. Dia tidak kembali ke kamarnya, mata Liu Ruyan berbinar.
Setelah beberapa saat, Liu Ruyan mengeluarkan suara dan berkata bahwa dia adalah seorang pemetik bunga. Chu Chen sebenarnya memetik banyak bunga dan langsung kembali ke vilanya untuk menghibur istrinya. Liu Ruyan tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi selanjutnya, dan segera meninggalkan rumah keluarga Song. Sinar cahaya pagi memasuki tirai. Chu Chen membuka matanya. Ada bekas istirahat pertama setelah hujan di mana-mana di tempat tidur besar yang empuk. Si cantik keluar untuk mencari uang guna menghidupi keluarga. Sambil meregangkan tubuh, dia menemukan ponselnya dari bawah tempat tidur dan melihatnya. Jiang Kufeng berkata, "Sekarang jam 4 pagi. Penerbangan telah ditunda. Tim perwakilan prajurit Xiangshan telah tiba di Bandara Yangcheng Baiyun." Chu Chen menyesali Sao Feng masih bangun jam 4 pagi karena urusannya sendiri. Namun masih ada kabar tentang Jiang Kufeng. Sekarang jam 4.30 pagi. Tim prajurit Xiangshan naik 5 taksi. Mereka sebenarnya tidak tinggal di Yangcheng, tapi langsung menuju Changcheng. Pukul 4:30, hari sudah hampir subuh, dan prajurit Xiangshan telah check-in di Hotel Huateng di Changcheng. "Saudara Feng, Anda mendapat informasi yang sangat baik," jawab Chu Chen. Sudah menjadi kebiasaan Jiang Kufeng untuk membalas secara instan. Lagi pula, dia membenci orang yang tidak terlalu membalas pesan. Chu Chen, sebelum Jiang Kufeng dapat menjawab, ponsel Chu Chen berdering. Ketika Chu Chen melihat ide penelepon, senyuman muncul di wajahnya. Tim Yaogu juga telah tiba. Orang yang meneleponnya adalah Kiao Changsheng. "Paman Tuan," Kiao Changsheng berkata dengan suara yang dalam, "kami tiba di Changcheng tadi malam. Agar tidak mengganggu istirahatmu, kami tinggal sementara di Huateng. Kapan waktu yang tepat bagimu?" Huateng, Chu Chen tercengang, suatu kebetulan. Jiang Kufeng baru saja mendengar kabar bahwa tim prajurit Xiangshan yang dipimpin oleh Sekte Beidou juga telah menetap di Huateng. Memang pantas menjadi brand hotel ternama di tanah air. Baik itu Sekte Beidou atau Yaogu, Huateng adalah pilihan pertama. Dari keluarga Chu Chen, tunggu saja di Huateng. Aku akan mencarimu. Chu Chen menutup telepon. Delegasi prajurit Xiangshan telah tiba di Changcheng, dan cepat atau lambat mereka akan datang kepadaku untuk meminta penjelasan. Alasan mengapa tidak ada pergerakan saat ini adalah karena mereka perlu istirahat setelah melakukan perjalanan semalaman. Daripada menunggu secara pasif, lebih baik ambil inisiatif. Dengan bantuan 5 penguasa besar lembah Yao dan Jiang Kufeng, Chu Chen curiga bahwa dia juga berada di Huateng sekarang. Kekuatan gabungan semacam ini jelas tidak lebih lemah dari delegasi prajurit Xiangshan. Diperkirakan delegasi prajurit Xiangshan tidak akan menyangka bahwa ketika mereka berangkat, target mereka hanyalah Chu Chen, seorang pejuang bawaan. Di tengah jalan, tim Yaogu tiba-tiba muncul, dan sekarang kekuatan di sekitar Chu Chen bahkan melebihi tim ini. "Xiao Qiu, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke Huateng untuk minum teh pagi." Chu Chen menelepon Song Qiu dan mengambil alih mengemudi. Di dalam mobil, Song Qiu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kakak ipar, aku akan mendaftar wajib militer lusa.
Bisakah kamu? Aku akan kembali dan mengatur formasi untukmu malam ini. Chu Chen tidak menunggu sampai Song Qiu selesai. Dia sering meminta Song Qiu menjadi alatnya, dan kadang-kadang dia harus memenuhi kebutuhannya. Lagu Qiu sangat gembira. Kakak ipar sangat baik. Mereka tidak hanya berusaha keras untuk memberinya lingkungan kultivasi yang baik, tetapi mereka juga mengajaknya menggabungkan pekerjaan dan istirahat, dan pergi ke Huateng untuk minum teh di pagi hari. Ngomong-ngomong, apakah kita hanya berdua? Song Qiu berkata ketika kami mendekati Huateng. Kakek cukup menganggur akhir-akhir ini. Tulang orang tua itu rapuh dan tidak dapat menahan siksaan, jawab Chu Chen. Apa susahnya minum teh pagi? Song Qiu berkata dia tidak mengerti. Hotel Huateng. Setelah melakukan perjalanan dari mobil ke pesawat ke mobil, dari Beijing ke Changcheng, sebagian besar tim prajurit Xiangshan tertidur saat ini. Penatua Xuan Ming tidak bisa tidur. Dia tidak sabar untuk masuk ke keluarga Song, mengeluarkan Chu Chen, dan menuduhnya melakukan 5 dosa. Penatua Xuan Ming berjalan keluar dari pintu hotel, melihat sekilas foto Chu Chen di ponselnya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Chu Chen, tidak peduli seberapa besar badai yang Anda timbulkan, bahkan jika ini adalah wilayah Anda, Kota Chan, selama kamu berani tampil di depanku, aku akan membuatmu mengaku bersalah dan dihukum. Penatua Xuan Ming melangkah maju. Sebuah mobil tiba-tiba mengerem di depan hotel, hampir menyerempet tubuhnya. Kakak ipar, saya telah diperkosa. Song Qiu berteriak di dalam mobil. Orang tua jahat itu sangat jahat. Bab 596, menjadi raja wilayah lagu Qiu sangat marah. Mobilnya hampir mencapai pintu masuk Hotel Huateng dan perlahan melambat. Pria tua berambut putih itu berdiri diam di depan pintu. Song Qiu tidak pernah menyangka pria tua itu akan pergi saat mobilnya akan tiba. Ini adalah urusan yang terbuka. Song Qiu membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat ini, Penatua Xuan Ming sudah mundur 2 langkah dan mengerutkan kening. Ada kamera pengintai di sini. Song Qiu berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu mendengar itu? Bukan karena Song Qiu tidak menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Hanya saja Song Qiu selalu sangat meremehkan perilaku orang tua seperti ini. Saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya hari ini. Penatua Xuan Ming tidak ingin berdebat dengan Song Qiu. Hanya ada satu tujuan pergi ke Changcheng kali ini, dan Penatua Xuan Ming tidak ingin menimbulkan komplikasi apapun. Chu Chen juga membuka pintu dan keluar dari mobil, menatap tajam ke arah Penatua Xuan Ming. Ketika mobil hendak menabrak Penatua Xuan Ming, Penatua Xuan Ming bereaksi sangat cepat dan menstabilkan tubuhnya. Song Qiu tidak dapat melihat ini, tetapi Chu Chen dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah seorang pejuang, dan dia sangat kuat. Penatua Xuan Ming melirik ke arah Chu Chen tanpa sadar. Ketika Chu Chen melewatinya, sebuah sosok melintas di benak Penatua Xuan Ming seperti kilat. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membandingkan gambar di ponselnya. Chu Chen. Penatua Xuan Ming berseru. Dia hanya mengatakan jika Chu Chen muncul di hadapannya, Chu Chen pasti akan mengaku bersalah dan menghadapi hukum.
jadi Chu Chen muncul. Lebih cepat dari Cao Cao, Song Qiu menatap Penatua Xuan Ming. Anda juga telah mendengar nama saudara ipar saya. Song Qiuxin berkata, kamu berani menyentuh porselen setelah mendengar ini? Chu Chen berbalik dan memandang Penatua Xuan Ming sambil tersenyum. Kebetulan sekali. Mata Penatua Xuan Ming tiba-tiba menjadi tajam, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gerakannya setajam angin dan setajam elang. Karena Chu Chen berani datang, dia bersiap menghadapi serangan mendadak lawan dan dengan cepat menghindarinya. Orang tua itu benar-benar mengambil tindakan. Song Qiu tidak marah dan menggunakan gerak kaki kilin dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Dalam suatu pertarungan tentunya harus membantu. Namun, Penatua Xuan Ming melambaikan tangannya dan mengirim Song Qiu terbang tanpa menoleh ke belakang. Ketika Song Qiu mendarat, dia berguling 2 kali sebelum duduk di tanah. Pupil matanya melebar hingga ekstrim. Orang tua yang menyentuh porselen ini sangat kuat. Song Qiu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan saudara iparnya. Lelaki tua itu tidak tahan dengan masalah. Kakak ipar saya disiksa. Song Qiu memandang Chu Chen. Apa yang terjadi sekarang mungkin adalah apa yang diharapkan oleh saudara iparnya. Jangan berkecil hati. Ini adalah master seni bela diri sejati. Suara Chu Chen terdengar di telinga Song Qiu. Hari ini saya secara pribadi akan merasakan kekuatan seorang master seni bela diri. Setelah saya masuk militer, saya akan berusaha menuju ke arah itu. Tujuan ini. Song Qiu mengepalkan tangannya dan mengangguk. Pengalaman istimewa hari ini sungguh mengesankan. Penjaga keamanan Huateng bergegas keluar. Kembalilah. Kamu tidak perlu terlibat. Chu Chen melambaikan tangannya. Penjaga keamanan Huateng mengenali Chu Chen, saling memandang, dan kemudian mundur dengan tegas. Penguasa Nanquan memiliki reputasi yang hebat di Canceng. Karena Chu Chen meminta mereka kembali, tentu saja mereka harus segera mundur. Lagi pula, ada alasan lain. Chu Chen adalah putra mahkota Huateng. Chu Chen melirik ke arah Penatua Xuan Ming, mengangkat sudut mulutnya, dan tiba-tiba bergegas ke satu sisi tanpa peringatan apapun. Ingin lari. Mata Penatua Xuan Ming menunjukkan cahaya dingin. Dia berkata bahwa jika Chu Chen berani muncul di hadapannya, dia akan membuat Chu Chen berlutut dan bermeditasi. Tanpa ragu, Penatua Xuan Ming mengejarnya. Meskipun Chu Chen telah mengalahkan master seni bela diri dari sekte Beidou di Gunung Xiangshan, Penatua Xuan Ming masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Chu Chen. Dalam hal senioritas, dia memiliki senioritas tertinggi di sekte Tianji. Setelah mempelajari seni Qimen hampir sepanjang hidupnya, dia telah mencapai titik kesempurnaan. Di antara sekte Tianji, kekuatan tempurnya berada di peringkat 3 teratas. Setelah pemimpinnya terbunuh secara tidak sengaja, kekuatannya berada di peringkat 2 teratas, kedua setelah Zhao Zu. Namun, Penatua Xuan Ming tidak menganggap entengnya. Saat mengejar Chu Chen, dia juga mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat membuat panggilan. 2 master seni bela diri yang dipimpin oleh faksi Beidou datang ke sini. Fan Zefeng adalah pemimpin tim prajurit Xiangshan.
Ketika dia menerima telepon dari Penatua Xuanming, Van Zeveng tiba-tiba tidak bisa tidur. Kamu hentikan dia. Kami akan segera sampai. Arah evakuasi Chu Chen adalah ruang terbuka besar di belakang Hotel Huateng. Tanah properti ini untuk sementara digunakan sebagai tempat parkir sementara oleh Huateng Hotel. Sosok Chu Chen seperti kilat. Dia ingin mencari tempat yang cocok untuk bertarung. Sekarang dia telah datang ke Huateng. Dia harus memutuskan hubungan dengan tim ini. Tujuan Chu Chen adalah tempat kosong yang jauh dari tempat parkir sementara. Tidak ada mobil. Namun, tiba-tiba angin kencang datang dari belakang Chu Chen. Chu Chen tiba-tiba berbalik. Sebuah mobil tiba-tiba terbang ke udara dan bergegas ke arahnya. Adegan ini dilihat oleh Song Qiu yang juga sedang berlari dari kejauhan. Ia tertegun dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa rem mobil ini rusak, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa mobil ini dapat terbang." Ledakan, Chu Chen menghindari petir dan batu api, dan mobil itu menghantam tanah dengan keras. Sekte Tianji, seni mengendalikan benda dari udara. Mampu mengendalikan mobil secara langsung menunjukkan kekuatan Penatua Xuanming. Kendaraan di sekitar tempat parkir ini dapat menjadi senjata Penatua Xuanming kapan saja. Penatua Xuanming sudah menyusul. Dia melihat ke arah Chu Chen dan sedikit mengangkat bibirnya. Dia benar-benar panik. Tempat seperti ini lebih cocok untuk dilawan oleh faksi Tianji. Chu Chen, saya mengagumi keberanian Anda. Penatua Xuanming berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa saya sedang menunggu untuk pergi ke selatan untuk menangkap Anda. Anda tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi Anda bahkan datang ke rumah Anda dengan sukarela dan sombong. Sebelumnya Sekte Beidou yang kuat telah tiba. Saya dapat memberi Anda kesempatan. Jika Anda mengembalikan Tianji Xuantu ke Sekte Tianji saya dapat membiarkan Anda pergi hari ini. Jika tidak, Anda harus tahu bahwa Sekte Beidou memusuhi Anda. Saya juga mengagumi keberanian Anda. Chu Chen tersenyum. Anda tahu bahwa kota Chan adalah wilayah saya, tetapi Anda masih berani bertindak liar. Wilayah Anda? Penatua Xuanming tersenyum. Beraninya seorang pejuang bawaan berani mengklaim tahta di depan seorang ahli seni bela diri? Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Penatua Xuanming tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, dua mobil terbang keluar dari udara tipis, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan menabrak Chu Chen. Mobil-mobil ini keluar hari ini menurut almanak. Chu Chen mengelak sambil menghela nafas diam-diam. Saya benar-benar bertemu dengan seorang pria bangsawan, dan saya memiliki kesempatan untuk menukar yang lama dengan yang baru. Tentu saja mobil-mobil ini Chu Chen tidak akan membiarkan Penatua Xuanming menghancurkannya dengan sia-sia. Ketika Anda menjatuhkannya, Anda akan diberi kompensasi 10 kali lipat dari yang seharusnya Anda bayarkan. Suara tabrakan kendaraan menggetarkan gendang telinga. Song Qiu tidak berani mendekat. Dia melihat dari kejauhan dan menyadari kekuatan master seni bela diri. Di saat yang sama, Song Qiu juga menantikan serangan balik saudara iparnya. Chu Chen tidak membiarkannya menunggu terlalu lama. Sosok itu tiba-tiba bergegas ke depan seperti guntur.
memegang jimat jiwa. Cahaya guntur menyala, dan dia dekat dengan Penatua Xuanming dalam sekejap mata. Tetapi Penatua Xuanming sudah bersiap dan mundur. Tidak ada pertarungan jarak dekat dengan Chu Chen. Arah strategis Penatua Xuanming sangat jelas. Kemampuan mengendalikan objek di udara merupakan senjata hebat dalam pertarungan jarak jauh. Tempat parkir ini sangat cocok baginya untuk menampilkan sepenuhnya kekuatan teknik pengendalian objek udara miliknya. Penatua Xuanming mundur dan mengendalikan mobil untuk menabrak Chu Chen. Chu Chen terpaksa mundur. Sudut mulut Penatua Xuanming sedikit terangkat. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat menangkap Chu Chen tanpa menunggu kedatangan Fan Zefeng. Suara dering bergema tanpa henti. Song Qiyu melihat dari jauh, matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia mengepalkan tinjunya. Orang tua ini sungguh luar biasa. Murid Song Qiyu tiba-tiba mengeras dengan cepat. Dia melihatnya. Ada sebuah mobil di belakang lelaki tua itu yang remnya dikabarkan blong. Saat itu tiba-tiba bergerak tanpa peringatan. Kecepatannya sangat tinggi, bergegas menuju orang tua itu. Terbang, terbang, suara Song Qiyu tergagap, mobil ini memang bisa terbang. Ketika Penatua Xuanming menyadari bahaya yang datang dari belakang, semuanya sudah terlambat. Seluruh orang tertabrak mobil dan terlempar keluar, dan jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Chu Chen tersenyum, matanya berkedip karena niat bertarung. Sudah kubilang, ini wilayahku. Chu Chen berjalan menuju Penatua Xuanming. Wajah Penatua Xuanming ngeri, dan dia berjuang untuk berdiri, menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu cara mengendalikan objek dari udara? Apa seni mengendalikan benda di udara? Itu tidak masuk akal. Chu Chen mengangkat tangannya, dan sebuah mobil melayang perlahan ke kiri, kanan, dan di belakang Penatua Xuanming. Penatua Xuanming merasa dahinya seolah-olah akan meledak dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Pria di hadapannya sama sekali tidak kalah dengannya dalam menguasai seni mengendalikan benda melalui ruang, bahkan melampauinya. Tapi teknik pengendalian objek berbasis udara dari Sekte Tianji tidak pernah disebarkan ke pihak luar. Bagaimana dia mempelajarinya? Untuk mencapai tingkat budidaya ini membutuhkan kerja keras setidaknya 20 tahun. Dia pasti sudah bisa mengendalikan benda dari udara sejak dia lahir. Penatua Xuanming berada dalam kebingungan. Melihat ketiga mobil itu hendak menghancurkannya berkeping-keping, Penatua Xuanming tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya ngeri, dan dia tiba-tiba melompat tinggi, menghindari tabrakan ketiga mobil itu, dan terdengar suara menderu. Kamu menghancurkan 3 mobil lagi. Chu Chen memandang Penatua Xuanming. Ingatlah untuk membayar kompensasi. Ekspresi Penatua Xuanming menjadi gelap. Saat ini, Song Qiyu di kejauhan mengalami orgasme. Kakak iparku ternyata bisa melakukan hal ajaib seperti itu. Terlalu kuat. Ketika dia mendengar bahwa Chu Chen ingin Penatua Xuanming membayar kompensasi, Song Qiyu memiliki gagasan yang belum matang di benaknya. Setelah beberapa saat, Song Qiyu berbalik dengan tegas dan kembali ke gerbang Hua Teng. Dia ingin mengemudikan mobilnya. Jangan lewatkan kesempatan ini.
itu tidak akan pernah kembali. Peluang tukar tambah. Tidak setiap hari Anda bertemu dengan orang yang mulia. Ketika Song Qiyu muncul di mobilnya, Chu Chen dan Penatua Xuanming tanpa sadar menoleh. Penatua Xuanming mengira Van Zeveng dan yang lainnya telah tiba. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda yang baru saja berjalan bersama Chu Chen keluar dari mobil-mobil dan lari dengan kegembiraan di wajahnya. Penatua Xuanming, dia tiba-tiba merasa terhina. Orang tua, pukul dia dengan mobilku keras. Penatua Xuanming sangat marah dan langsung mengendalikan mobil yang baru saja dikendarai Song Qiyu dan menghancurkannya ke arah Song Qiyu. Mata Song Qiyu tertegun, dan seluruh tubuhnya menegang saat ini. Anda harus berhati-hati saat makan melon. Jika tidak hati-hati, nyawa Anda bisa terancam. Di antara petir dan batu api, sebuah mobil terbang menjauh dari sisi lain. Kedua mobil itu bertabrakan di udara, membuat suara gemuruh dan mendarat pada saat yang bersamaan. Keduanya terlempar. Song Qiyu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan marah memarahi Penatua Xuanming. Orang tua, bayarlah. Penatua Xuanming merasa Song Qiyu sengaja mempermalukannya. Jadi dia menjadi marah dan menyerang lagi. Penilaiannya barusan benar. Tempat ini memang merupakan harta karun geomantik untuk seni mengendalikan objek di udara. Kemampuan Chu Chen untuk mengendalikan objek di udara sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Bang, Penatua Xuanming sangat malu. Akhirnya, beberapa aura kuat menderu dari kejauhan. Penatua Xuanming menghela nafas lega dan menatap Chu Chen dengan tajam. Ini wilayahmu. Kamu membuat kesalahan. Saya ingin melihat bagaimana kamu mengukir wilayah itu dan menjadi raja. Bersambung.